عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Pertama mari kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga salat yang kita lakukan dapat menjadikan hidup kita tenang lahir dan batin, sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita akan membahas kelanjutan tentang ayat-ayat doa. Sampailah kita di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, surah yang ketiga, yang ke-12, ayat 101. Karena suratnya surat Yusuf, pasti doanya ini berasal dari doa Nabi Yusuf. Kita sudah belajar beberapa doa spesial dari para nabi. Namun doa ini kemudian dibaca oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, muga-muga seiling. Tapi aku jamin koyo elali koyo. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Rabbana afrigh alaina sabraw wa tawaffana muslimin. Sudah lalu ya. Ya Allah, kuatkan kesabaranku dan jadikan aku menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang pasrah. Kemudian kita ingat doanya Nabi Daud. Saat kapan? Saat perang melawan Jalut. Doanya hampir sama dengan tadi. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkan kesabaranku dan tolonglah aku dari orang-orang yang kafir. Atau seperti doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang baru saja kita pelajari. Ketika naik perahu, perahunya sedikit miring. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ini adalah doa-doa Nabi yang kemudian dibaca oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini putra siapa? Ya'qub. Ya'qub putra siapa? Ishaq. Ishaq putra siapa? Ibrahim.
Ibrahim putra siapa? Paling enak jawabannya putra bapaknya Ibrahim. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatirus samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini Bapak Ibu ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah pengakuan, namanya doa syukur. Kemudian komponen yang kedua adalah kepasrahan, doa tawakal. Dan memang lumrahnya Nabi dan Rasul itu selalu ada dua. Pertama, menyebut nikmat Allah. Apapun itu, apakah berupa pertolongan ataukah berupa nikmat yang lain, disebut. Nah, komponen yang kedua baru kepasrahan. Sekarang kita bahas, Bapak. Ayat ini dimulai dengan Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku al-mulk, kerajaan. Ini kan menyebut nikmat Allah. Jadi misalnya panjenengan nanti doa, ya jangan disebut yang pertama, yang terakhir saja. Karena Rasulullah SAW itu menyebutnya yang terakhir. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, sungguh Engkau adalah waliku, Engkau pelindungku, Engkau pengayomku fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Matikan aku ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Jadi doanya yang nanti kita amalkan itu yang terakhir, Pak. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Hampir persis dengan doanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Cuman ungkapan syukurnya apa? Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikan aku kekuasaan dan kerajaan. Ya, panjenengan ya, kalau sekarang sebagai pemimpin, Pak, sebagai apa, pejabat, boleh Pak pakai ini, Pak. Maksudnya menyebut kata syukurnya itu boleh. Ya, atau ketua RT lah minimal ya. Ketua RT itu kan kerajaan juga Pak, tapi level RT. Kalau saya kan ketua rumah tangga Ustaz, boleh nggak? Boleh. Ya, supaya nggak dikuasai istrinya maksudnya ya. Kan ada orang itu walaupun dia kepala rumah tangga, tapi kekuasaan itu bukan pada dirinya, Pak, pada istrinya. Nah ini nggak saya lanjutkan karena takut banyak yang nggak enak hati kepada saya nanti. Ya Allah, ya Tuhanku, telah Engkau berikan kerajaan kekuasaan kepadaku. Hadirin Bapak Ibu, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu kan asalnya dari orang biasa. Walau ayahnya seorang nabi dan rasul, ya siapa yang tahu Yakub itu nabi dan rasul. Tapi atas drama cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi Perdana Menteri. Awalnya itu menjadi kalau sekarang itu Ketua Dewan Ekonomi, Pak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kalau zaman dulu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Mesir waktu itu, naik lagi pangkatnya menjadi Menteri Keuangan, Pak. Setelah Menteri Keuangan, naik lagi pangkatnya, Pak. Menjadi siapa? Menteri Koordinator Perekonomian. Setelah itu baru dia naik menjadi Perdana Menteri. Kalau sekarang nggak ada Perdana Menteri ya, mungkin kira-kira wapres lah. Jadi dari level ini kan dia punya kekuasaan. Dia yang mengatur. Kalau dalam bahasa Qur'annya dia itu menjadi bendahara kerajaan.
Ya apa bendahara kerajaan kalau bukan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian? Dari seorang anak biasa tinggal di kampung, kemudian Allah menghendaki Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi seorang penguasa al-mulk. Dan kita semua tahu sejarah bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang itu. Diuji dulu Pak, diiri sama saudara-saudaranya, dan dengan segala rekayasanya dibawa keluar, mau dibunuh, bukan dibunuh secara langsung, tapi bagaimana ada rekayasa membunuh, menghilangkan nyawa Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan cara apa? Dibuanglah agar dimakan oleh serigala. Kemudian terjadi kebesaran Allah, ketemu pedagang, dibawa ke Mesir, dan di sana bertemu dengan seorang penguasa yang punya istri cantik, yang kemudian tertarik kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, dan akhirnya terjadi ujian yang kedua apa? Di penjara. Kemudian Allah selamatkan dari penjara dan Allah berikan kenikmatan kerajaan seperti ini. Kenikmatan itu disebutkan oleh Nabi Allah Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, ya Tuhanku, telah Engkau berikan kepadaku kerajaan. Mungkin kalau kalimat syukur ini bagi kita Bapak Ibu yang hidup, ya mungkin ada banyak kenikmatan. Kalau saya Pak dikasih istri yang baik, istri yang taat, istri yang sholihah, saya bilang ke Allah, ya Allah, ya Rabbi, telah Engkau berikan aku istri yang baik, istri yang taat kepada aku, istri yang menyenangkan hatiku, istri yang mensupport kegiatanku. Ini kalau saya tidak disupport istri Pak, tidak sampai ke Baitul Haq Pak saya Pak. Wong sing nggahi bojoku sing nggahi. Tadi malam pengajian sampai jam 2 dini hari. Istri saya, ayo nang budal, nang budal, nang budal. Kak budal kok diteleponi apa Syaukat. Ayo budal. Apa Syaukat dibawa-bawa namanya. Maka saya berdoa kepada Allah. Atau yang kedua, saya diberikan anak yang punya prestasi misalkan. Ya Allah, terima kasih atas anugerah anak yang soleh, yang taat, yang prestasi, yang qurrata ayun, sebutlah. Atau mungkin karena kita punya bisnis lancar, kita sebut, ya Allah terima kasih, Engkau telah berikan aku pekerjaan yang halal, kelancaran dalam usaha, laris dalam toko. Kalau saya gampang Pak, laris dalam cop-copan pengajian, kan gak enak tadi Pak kalau ngomong gitu Pak. Itu tapi hati saya begitu. Sebut Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan Engkau telah memberikan aku kemampuan untuk mentakwilkan mimpi ya Allah. Ini jarang Pak. Orang punya kemampuan takwil mimpi itu jarang. Tapi kalau ada orang sok tahu tentang takwil mimpi, banyak. Karena takwil mimpi itu orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan oleh Allah. Menurut saya sekarang tidak ada. Kemampuan ini selesai ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bukan paranormal, bukan dukun. Memang ada istilahnya itu takwilul ahadits. Bagaimana dengan Pak Muzaki? Bisa nggak takwil mimpi? Nggak bisa. Saya itu hanya bisa mengajarkan tentang yang diajarkan Rasul kepada kita. Bahwa ada mimpi dua Pak. Apa itu namanya? Ru'yatus sholihah wa ru'yatus sayyi'ah. Gitu. Atau ru'yatul hasanah wa ru'yatus sayyi'ah. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami mimpi baik, mimpi buruk ini Pak. Sama ngaku gak ngaku aku ngerti Pak. Tapi ini ono potongan koyok ini, koyok ake mimpi buruk sama ini. Makanya diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum fil manami ya, ma yuhibbuk, apabila kamu melihat sesuatu di dalam mimpimu yang menyenangkan hatimu, tandanya mimpi baik itu Pak. Kalau bangun tidur hatinya tenang, hatinya damai, hatinya senang, semangat nambah, imannya nambah. Jadi untuk menerjemahkan ini mimpi baik atau mimpi buruk itu dari bangun tidurnya. Kalau kamu melihat sesuatu yang ketika kamu bangun membuat hatimu semakin tenang dan semangat, falyahmadillahi ta'ala, maka
ucapkan alhamdulillah salatan 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya kutip dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi, zikir-zikir Rasulullah ketika melihat mimpi indah atau mimpi baik. Setelah itu apa? Fala yukhbir ila ahadin illa may yuhibbuka. Jangan ceritakan mimpi ini kepada seseorang kecuali seseorang itu mencintai kamu. Namanya tahaddus bin nikmah. Karena dia mendapatkan kenikmatan mimpi baik, ceritakan. Apa ayatnya? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakan. Cuman kata Nabi, jangan pernah menceritakan mimpi baikmu kepada seseorang kecuali dia mencintai kamu. Sebab nek sampeyan cerita mimpi baik kepada orang yang membenci kita, Pak, bisa jadi dia itu akan berdoa sebaliknya. Halah mimpi ngono tok itu critakno. Nah, aku balik ngono yo menengah kok. Ya mungkin mimpi umroh, Pak. Mimpi tawaf, mimpi sa'i. Atau tiba-tiba bapak-bapak mimpi sholat tahajud. Jadi ada orang itu tidak pernah tahajud, Pak. Tapi hanya mimpi tahajud saja, Pak. Tahajudnya ada dalam mimpinya. Kemudian kata Rasul, wa idza ra'a ahadukum fil manami ma yukrihuka. Apabila kamu melihat sesuatu yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu benci, apa? Kata Rasulullah, falyata'awwad billah, maka berlindunglah kepada Allah. Baca a'udzu 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langkah pertama, yang kedua, meludahlah 3 kali. Ilal yasar, salatan. Tuh 3 kali. Kemudian rubahlah posisi tidurnya. Kalau awal tidurnya mungkin, Pak, kepalanya ada di selatan, balik di barat atau di timur atau di utara. Katanya orang Jawa menerjemahkan hadis ini, waliin bantalmu. Bapak ngatos mirangaken keterangan niki, waliin batal. Itu diterjemahkan dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah ketika melihat mimpi buruk. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil akhlaq. Ya Allah, lindungi aku dari pekerjaan syaitan dan keburukan mimpi. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Ini doa Nabi, Pak, ini. Kenapa dereng? Angel iki. Coba Bapak Ibu izin tirukan saya, Pak. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wasayyiatil ahlam. Ini luar biasa, Pak. Meludah 3 kali ke arah kiri. Tuh. Berdoa tadi kata Rasulullah. Dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada siapapun, li'annahu la tadurruh, agar tidak menjadi kenyataan. Nggak tahu yang sering mimpi buruk itu bapak atau ibu. Karena ada lagu itu, mimpi buruk itu dibaca oleh seorang ibu-ibu, Pak. Semalam aku mimpi buruk sekali karena bajunya dipakai oleh perempuan lain. Ternyata bangun suaminya sudah punya. Kata terus lain, nggak baper nih, Pak. Tapi ini bukan takwilul ahadits. Ini sekedar pelajaran doa itu. Terus ada doa apa? Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalqi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin ayyahdurun atau kama qala. Siapa yang merasa ketakutan di malam harinya menjelang tidur, maka hendaklah dia membaca ini. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku merasa takut, cemas, gelisah menjelang tidur.
Apa yang harus aku lakukan? Rasulullah menjawab, Qul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalqih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin ayyahdurun. Itu doanya, Pak. Jenengan nek masalah donga takon kula mawon, Pak. Memang saya itu spesialis ngapal donga aja nih. Tapi saya tidak buka praktek di rumah, enggak. Pikir dukun aku lah. Jadi Nabi itu mengajarkan doa lengkap sekali. Yang tertulis di dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, namanya kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Itu lengkap semua. Doa resmi, doa sholat, doa setelah sholat ada. Doa terkait dengan ibadah ada. Bahkan terkait dengan kehidupan sehari-hari, termasuk mimpi buruk, mimpi baik. Nggak bisa tidur karena ketakutan dan kecemasan. Wonten, Pak. Doa mau makan ada Ustaz. Oh yo kono. Doa menek kelopo ya ono. Napa doa menek kelopo, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cekak lugur sama teko kelopo. Salah satu bentuk kemampuan yang tidak dimiliki orang lain adalah ta'wilul hadis. Maka waktu itu mungkin masih ingat kita Fir'aun ya. Fir'aun yang diceritakan ini Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Itu membanggakan siapa? Tukang sihirnya. Satu. Yang kedua siapa? Pentakwil mimpinya. Dia punya penasehat khusus untuk mentakwil mimpinya. Dan takwil mimpinya itu ada, benar, nyata. Termasuk salah satunya nanti akan bakal ada seorang anak lahir dari darah Israel yang akan bakal untuk mengambil kekuasaanmu ini, akan menghancurkan kerajaanmu. Kan ada. Mimpi, dia tanya kepada tim staf khusus presiden dalam bidang takwil mimpi. Kemarin belum dilantik itu, Pak, oleh Pak Presiden. Staf khusus presiden dalam urusan takwil mimpi. Padahal sudah jelas mimpimu itu artinya kamu nanti akan ada seorang pemuda dari Israel, yang pemuda ini akan bakal merebut kekuasaan. Akhirnya siapapun anak bayi laki-laki Israel bunuh. Jadi perintah membunuh anak-anak Israel ini kan apa? Gegara ya mimpi itu. Dan tukang takwil mimpinya, mentakwil mimpinya nanti akan dihancurkan. Dan tidak ada yang paling menakutkan orang yang punya kekuasaan kecuali kekuasaannya hilang dari diri. Ketakutan itu kan sebenarnya, Pak, itu karena kehilangan. Ketakutan itu karena kehilangan. Maka apa? Yang dia miliki sekarang, yang dia kuasai sekarang, itulah yang paling kita ditakutkan. Ayo jujur-jujuran. Kalau sekarang panjenengan jadi presiden, kalau Pak, yang paling ditakutkan apa? Presiden itu kehilangan jabatan presidennya. Baik kehilangan itu karena diturunkan oleh rakyatnya, ataupun habis masa jabatan. Makanya saya kemarin melihat Pak Presiden yang dulu, Pak Joko Widodo, walaupun dia tersenyum ketika naik pesawat angkatan udara menuju ke kampung halamannya, senyuman ini senyuman ketakutan. Senyuman, waduh rek ya apa rek, aku gak jadi presiden. Kalau itu saya, Pak, saya. Dan kebanyakan begitu. Kalau panjenengan sekarang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa istri yang cantik misalkan, Pak, saya yakin yang Anda takutkan adalah kehilangan istri. Kalau sekarang Anda punya kenikmatan, diberikan anak yang baik, fisiknya baik, soleh, cerdas, prestasi, maka yang paling ditakutkan apa? Kehilangan anak. Maka orang yang paling tidak punya ketakutan siapa, Pak? Orang yang tidak punya apa-apa, Pak. Bojo ndak duwe, anak ndak duwe, omah ndak duwe, turu masjid terus kayak Abu Hurairah, Pak. Jadi ahlu sufa. Ahlu sufa itu apa? Orang yang tidak punya apa-apa, hidupnya di masjid. Ketua koordinatornya siapa? Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Enten daerah Ketintang di ahlu sufa. Ada, Pak.
Saya dulu pernah menjadi ahlu sufa, jaga musola, belum rumah tangga Pak. Di sana ngeresiki musola, bagian azan, istilahnya orang sekarang ini marbot loh. Dan tidak ada orang yang lebih tenang dari kehidupan seorang marbot Bapak Ibu. Tenang wis. Enggak ana jamaah teko nggawa sebuah bungkusan, wah enak. Makanya marbot ini lemu-lemu. Kalau boleh saya itu mau downgrade lagi dari marbot, Pak, aman hidup Pak. Terus kalau sing nyelatu, kalau sing ngomeli aman Bapak. Sementara kita sekarang sudah naik level jadi pejabat. Iya pejabat nang jowo, nang omah diomeli bojone terus. Hatinya tersiksa Pak. Maaf, ini bukan curhatan ya Pak ya. Baik. Jadi konten nikmatnya apa? Ya Allah telah berikan engkau aku kekuasaan dan telah engkau berikan aku kemampuan untuk ta'wilul ahadits. Kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Kekuasaan mungkin orang lain tidak punya. Kemampuan ta'wil ahadits orang lain nggak punya. Yang berikutnya adalah memuji Allah, Fatiras samawati wal ardh. Aku seperti ini ya Allah karena engkau berkuasa. Engkau sang pencipta langit dan bumi. Engkau sang pengatur kehidupan. Kalau ada kata-kata apa sih Pak? Maaf, anak-anakku ini yang ngaji ini tahu nggak bedanya arti menciptakan khalaqa dengan fakir. Ada kholik, ada fakir. Kholik itu yang menjadikan, fakir juga yang menjadikan. Apa bedanya kira-kira? Pernah belajar tentang balaghatul Quran. Dulu yang pakar begini Pak Romrawi, Prof. Romrawi. Saya banyak belajar balaghah itu dari beliau. Kalau menciptakan itu hanya menciptakan kebendaannya. Bentuk langitnya seperti apa, bentuk buminya seperti apa. Tapi kalau fatir itu perangkat-perangkatnya. Di dalam bumi ada ini, ada ini, ada ini. Bahkan kalau kita mengaji tentang hal yang gaib, ketika Allah menyampaikan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah itu maha tahu yang ada di dalam daratan maupun yang ada di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tiada daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah maha tahu atasnya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tiadalah biji-bijian di dalam kegelapan bumi. Di dalam bumi ada biji, itu Allah tahu. Wala rabbin, juga biji yang kering. Wala yabisin, biji yang basah. Illa fi kitabim mubin, kecuali Allah maha tahu. Dan semua termaktub dalam tulisan yang nyata. Fi kitabim mubin. Kitabim mubin itu semua perbendaharaan Allah ada di sana. Jadi nanti Muzaki itu jadi orang Indonesia, Muzaki jadi orang Jawa, nanti Muzaki itu profesinya seperti ini, jatah rizkinya sehari seperti ini, nanti istrinya ini, anaknya ini, dia punya sahabat seperti ini, dia bakal ngisi pengajian Sabtu keempat di Baitul Haq, tapi sering bolos, itu sudah ada dalam Kitabim Mubin. Jadi nggak bisa bantah saya bolos, nggak bisa marah sampai dengan saya. Fi Kitabim Mubin. Ini kan alibi saya Pak. Mengaku sing ngaji apa jare aku sampai. Itu namanya fatir. Makanya Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ard. Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta perangkatnya ya Allah. Nanti bakal peserta pengajiannya itu ada orang 60. Sebagian ada yang melek, sebagian yang ngantuk. Sudah ada catatannya. Jadi saya tidak pernah risau sama ngantuk, itu sudah ada catatannya. Illa fi kitabim mubin. Sing buri orang ajar Ustaz kira nyindir ya kan. Bapak Ibu, itu yang disebutkan Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ard. Mengakui Allah maha berkuasa, maha pencipta. Nah, ini puncak doanya Pak. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Bapak Ibu, saya pernah membaca beberapa literatur. Ini doa Pak. Salah satu faedahnya adalah ketika kita menghadapi orang yang membuat kita itu ketakutan. Apakah penguasa, apakah penjahat, apakah orang yang mengancam. Ini Pak, kalau Anda dalam ancaman, baca ini.
fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Coba Pak, mohon izin ikuti saya Pak yang terakhir ini. Ini top doa, ini jos ini Pak. Ini maaf, ini kalau bukan Baitul Haq tidak saya ceritakan Pak, betul Pak. Ini gak bolo dewe, gak kira tak kandani sampai. Iya. Coba pakai bismillah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ikut semua. Anta waliyyi fid dunya wal akhir, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Saya ulang. Anta waliyyi fid dunya wal akhir, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Engkau pelindungku ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Saya ini sering kali Pak kan, hobi saya ini kan traveling ya. Traveling itu istilah sekarang healing Pak. Baik ke luar kota, luar pulau. Bulan ini saya terbanyak luar kota Pak ya, ke Tuban, Banyuwangi, safari suku. Terakhir Bondowoso kemarin. Kemudian Pamekasan, Sumeneb, safari suku Sumeneb Pak. Malam sudah berangkat ke sana. Kadang kalau safari subuh kan nggak mungkin panitia menjemput itu. Saya bawa kendaraan sendiri. Ditemani siapa? Supir kalau safari subuh nggak mungkin ikut. Pasti yang menemani istri atau anak saya. Yang paling sering anak saya. Dengan keadaan tidak tahu jamaah yang mendengarkan pengajian itu siapa, niatnya apa, dengan perjalanan yang jauh, di tengah perjalanan terjadi apa juga saya tidak tahu. Ya tetap saya doa seperti doanya Nabi, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, jelas. Itu saya yakin, kamu baca itu keluar rumah, faqad hudita wa kufita wa wukita wa tanahhas syaitan. Baca itu, kamu dikasih hidayah sama Allah, kamu dijaga sama Allah, kamu dimudahkan sama Allah, dan kamu akan dijaga dari godaan syaitan. Terus saya baca doa Nabi, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Karena perjalanan ini di atas laut Pak, lewat Suramadu, walaupun saya tidak naik kapal, tapi kan lewat laut gitu loh Pak. Dan kemarin pas datang itu memang anginnya ngebes banget, kenceng banget. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Terus saya lanjutkan dengan doa Rasul wa ma qadarullah haqqa qadrih, bahwa perjalanan saya ini atas pergerakan kehendaknya dan takdir Allah. Saya tambahkan pakai takbir 3 kali, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi safar. Semua saya doa. Al-birra wat taqwa wa minal amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'da. Pokoknya saya ingat keluar rumah sampai ke Sampang itu, ini belum selesai doa itu. Dari jamaah cek ribet deh Pak zaman Pak. Gak turu-turu lah. Baru setelah Sampang saya tidur sampai Sumeneb tidur saya. Ya saya pengen selamat ya Pak. Pengen selamat. Dan yang punya keselamatan itu Allah. Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Lah kalau saya tidak punya senjata ini terus bagaimana? Saya ini sudah mengaku beriman kepada Allah. Ya saya harus mohon petunjuk kepada Allah dengan cara yang diajarkan resmi oleh Nabi, yaitu doa, zikir. Dan tidak ada yang tidak ada konten zikirnya, semuanya ada. Ternyata waktu itu hujan perdana Pak. Hujan perdana Madura hujan. Ya sudah saya langsung doa. Doa hujan. Ada petir, ada doanya. Ternyata di tengah-tengah petir hujan itu perut lapar Pak, ada doanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, mungkin mampir di Ghazali. Kokot. Hidup ini nikmatnya itu karena zikir itu. Panjenengan kalau makan, oke, menunya enak, cocok. Tapi kalau pakai doa, lebih nikmat. Tidur, oke, hotel Pak, sama panitia disiapkan hotel, nyaman, kasur empuk, AC dingin. Tapi kalau pakai doa, beda lagi rasanya.
Dan itulah tis orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tidak ada hidupnya kecuali dia terus berdoa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kalau saya menjadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam, saya berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Saya sampean baleni mana Pak, dongane Pak? Allahu Akbar. Nanti dilihat Yusuf 101. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mungkin ada waktu 5 menit, 10 menit saya berikan sampai waktu syuruk. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Mau tentang ini atau tentang yang lain, monggo silakan Bapak Ibu. Kalau ada, saya sambil izin untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo Ibu, kalau ada, kalau tidak enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah, berarti saya meringankan beban saya. Sampun? Pun apa lah dengan? Doa Nabi Adam nggih. Rabbana zalamna. Semua kesalahan ada di ya. Nggih. Nggih. Iya. Baik. Nggih. Ya, cerita masa lalu itu kan ya sekarang. Semuanya hanya beda konten saja, tapi karakter sama. Apa yang dilakukan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai keluar doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami zalim kepada diri kami, banyak dosa ya Allah. Kalau bukan karena ampunanmu, kasih sayangmu, kami menjadi orang-orang yang rugi. Kalimat ini dibaca sama Nabi dan diajarkan kepada kita. Walaupun dosa kita tidak seperti dosanya Nabi Adam, artinya sama-sama melanggar. Jadi ini dosa pelanggaran kepada Allah. Sama dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam sampai muncul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya pernah baca hadis yang panjang Pak, yang artinya begini. Di antara sekian nabi atau manusia yang protes ke Nabi Adam itu Nabi Musa. Diceritakan oleh Nabi, ya ini namanya barang bab gaib ya. Bab gaib itu kan harus ada data yang valid ya dari Quran maupun hadis. Nabi Musa itu ngomong sama Nabi Adam, kita ini turun ke bumi gara-gara sampean. Coba sampean nggak melanggar, enak awak dhewe nang swarga terus sekali ana urusan-urusan kayak ini. Apa katanya Ibrahim? Apa katanya Nabi Adam? Tuh, kamu jangan menyalahkan aku. Ini sudah ditentukan sama Allah. Kalau kamu beriman, kamu harus tahu bahwa aku dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran hidup anak-anakku nanti, keturunanku, orang-orang yang datang setelahku. Terus dia bilang, maka sebaik-baik orang itu bukan melihat kesalahanku, tapi melihat apa pelajaran dan rahasia peristiwaku ini. Nek cara Surabaya kon ojo padha aku kon. Karepmu dhewe ae ada. Kon gak tahu hormat nang aku wong tuwek nyilokno aku tok ae ngene.
Nah kan gitu Pak. Nah, ini yang pertama. Jadi doa-doa itu kan memang karena kita mengalami, karakternya mengalami. Kalau saya mungkin karena punya umat Pak, punya santri, punya murid, tiba-tiba ada umat saya itu nakal, santri saya ndablek mokong, alah gak ngurus santri gak paten tak buyarno ya pondok wis tak ngurus anak bojo ae. Padahal saya dikasih tanggung jawab. Persis Nabi Yunus saya. Persis Nabi Yunus. Jadi itu yang membuat kita terus mengulang-ulang doa itu dengan ingat peristiwa yang mereka lakukan. Hadirin, makanya doa itu kan ada 3 karakter Pak ya. Tadi saya, apa sih karakternya? Pertama, doa pertaubatan. Kemudian doa pengakuan, doa kepasrahan. 3 ini, coba Bapak Ibu catat ya. Karakter doa itu 3. Ya kan? Pertama, pertaubatan. Kita ngaku salah ke Allah. Itu namanya doa. Yang kedua, pengakuan. Biasanya pengakuan itu bacanya apa Pak? Seperti doanya Nabi. Pengakuan Allah Maha Besar, pengakuan Allah Maha Berkuasa, pengakuan Allah yang membagi rezeki. Terus terakhir itu doa kepasrahan. Dan kalau 3-tiganya kita mix, ngeten Pak jos. Di dalam doa yang kita panjatkan itu ada pertaubatannya, ada pengakuannya, dan ada kepasrahan. Tadi apa itu? Rabbi qad ataitani. Terus fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Saya yakin hafal semua. Nek bareng-bareng hafal Bapak. Itu kan 3. Allahumma anta rabbi. Engkau Tuhanku. Itu kan pengakuan. La ilaha illa anta. Pengakuan kan? Khalaqtani. Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. Itu kan sebuah kepasrahan. Terus sampai terakhir itu abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku ya Allah banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengaku bahwa banyak dosaku kepadamu. Terus faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka disebut istighfar komplit ya Sayyidul Istighfar itu. Di dalamnya ada pertaubatan, pengakuan, dan kepasrahan. Siapa baca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari dan hari itu dia meninggal Pak, wajib mati syahid. Malam hari dibaca, paginya meninggal, wajib mati syahid. Jaminan orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Cukup baca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wis jaminan Pak, wis pun apapun status sosial kita, asal kita punya jaminan Sayyidul Istighfar atau disupport dengan sholat jamaah subuh ini. Man shalla salatal fajri fi jama'atin fa innahu fi zimmatillahi ta'ala. Siapa sholat subuh dengan jamaah, maka dia mendapat jaminan dari Allah. Hidupnya dijamin, matinya pun dijamin. Ngaten nggih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga hari ini kita mendapatkan hidayah dan ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.